Assalamualaikum Pak Adnan. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak Adnan, terima kasih sebelumnya sudah mau menerima saya di sini di SMP Hikmatul Quran ya. Saya ingin meminta keluangan waktu Bapak sebentar. Jadi saya adalah seorang CGP ataupun calon guru penggerak angkatan 7 Aceh Besar. Kali ini saya menemui Bapak ada kiranya untuk sedikit menanyakan tentang kepemimpinan Bapak selama di sekolah, yaitu dalam pengambilan keputusan berbasis nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Jadi mungkin ada beberapa pertanyaan nanti yang akan saya tanyakan. Saya ingin sharing pengalaman dengan Bapak. Semoga ini bisa jadi pengalaman bagi saya juga nantinya. Baik, kita mulai saja boleh Pak ya? Boleh. Baik, untuk yang pertama Pak, saya ingin tanya di sini di SMP Hikmatul Quran ini, selama ini bagaimana sih Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan seperti itu, bujukan moral? Oke, terima kasih Bapak yang sudah berhadir ke sekolah kita. Yang pertama sekali kita harus mengetahui terlebih dahulu yaitu dilema etika itu sendiri apa, dan juga bujukan moral. Dalam hal ini untuk melihat kasus dilema etika tersebut, seseorang tersebut harus memilih dua pilihan yang tentunya pilihan tersebut walaupun benar tetapi dia tetap bertentangan dengan peraturan-peraturan yang sudah kita tentukan. Itu kalau dilema etika. Kemudian yang kedua, bujukan moral. Dalam hal ini bujukan moral tersebut dia ada memiliki nilai benar salahnya. Nah, tentunya untuk melihat situasi tersebut kita juga harus melihat sejauh mana kebenaran di dalam bujukan moral tersebut dan sejauh mana moral bujukan kesalahan yang terjadi pada hal tertentu. Nah, untuk mengidentifikasinya, yang pertama sekali kita harus melihat nilai-nilai di dalam norma-norma tersebut ataupun di dalam dilema etika tersebut. Apabila saling bertentangan, jika ada kasus dilema etika tersebut, kita melihat siapa dan bagaimana cara melihat kondisi terhadap permasalahan yang terjadi di dalam dilema etika maupun bujuk moral. Nah, kemudian kita tentunya tidak hanya melihat serta-merta ataupun hanya satu pandangan saja, namun juga kita harus mengumpulkan fakta-fakta ataupun data-data yang relevan untuk mengambil suatu keputusan terhadap dilema etika tersebut dan juga keputusan bujukan moral benar ataupun salah. Mungkin seperti itu saudara. Ya. Baik, terima kasih Ustaz Afnan ataupun Pak Afnan, mungkin kalau sini dipanggil Ustaz ya. Ya, baik, kita gimana yang saja, saya panggil Ustaz saja. Baik, terima kasih sebelumnya Ustaz Afnan sebagai kepala sekolah. Berarti intinya sudah dijawab tadi, kita harus melihat permasalahannya yang ada. Ya. Untuk soal selanjutnya, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebijakan gitu. Ini posisinya sama-sama benar gitu. Bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan tersebut kita harus melihat rujukan ataupun contoh bagi seluruh warga sekolah. Dalam artian sekolah itu benar, dan juga kalau seandainya ada permasalahan ataupun dua kepentingan tersebut yang memang benar juga dengan alasan yang syar'i. Dalam hal itu kita harus melihat suatu kebijakan yang kebijakan tersebut memang apabila itu bertentangan dengan peraturan-peraturan ataupun etika yang tadi kita sampaikan, tentunya dari kita sebagai kepala sekolah ada satu kebijakan yang harus kita ambil untuk melihat sejauh mana
kepentingan-kepentingan tersebut yang dialami oleh guru. Misalnya begini, kita melihat resiko seorang guru tersebut ketika menjalankan amanah di sekolah ini, sejauh mana resiko yang terjadi apabila seorang guru tersebut tidak ada di sekolah. Nah, contohnya di sekolah beliau sedang mengajar, dan di saat tersebut ada jam mengajar, kemudian di satu sisi juga ada kepentingan, mungkin ada kejadian yang memang tidak bisa kita duga-duga. Artinya ada yang musibah di keluarga. Nah, di situ kita harus mengambil suatu kebijakan. Tidak bisa kita ambil suatu peraturan. Kalau seandainya dalam peraturan memang beliau harus memilih kepentingan sekolah, karena memang amanah yang disampaikan oleh dinas pendidikan. Nah, namun di situ ada kebijakan kita sebagai kepala sekolah. Tentunya kita melihat sejauh mana kepentingan tersebut kepada guru-gurunya. Kalau seandainya resikonya minim, artinya ketika jam mengajar beliau ada yang menggantikan, sehingga bisa kita berikan kebijakan untuk menuntaskan pekerjaan di keluarga beliau. Dalam artian mungkin ada permasalahan-permasalahan yang harus beliau kerjakan di keluarga beliau sendiri. Mungkin seperti itu Pak Maria. Iya. Baik, terima kasih dan baik sudah dijawab tadi ya. Mungkin untuk permasalahannya kita harus melihat juga kasusnya bagaimana juga bersama. Baik, untuk langkah-langkahnya sendiri itu bagaimana prosedurnya? Seperti apa yang biasanya Anda lakukan selama ini untuk langkah-langkah? Untuk langkah-langkah yang pertama sekali, kita harus menganalisa dulu permasalahannya. Kemudian setelah kita analisa permasalahannya, kita duduk dengan para pimpinan di wilayah sekolah kita sendiri untuk mengambil suatu kebijakan, karena hal ini kan menyangkut masalah umat, yaitu siswi. Nah, kemudian baru kita merangkum juga dari sisi guru ataupun wali kelas. Nah, baru kita bisa mengambil suatu keputusan secara mengerucut. Nah, jadi kita sebagai kepala sekolah tidak, walaupun kita mengetahui kepala sekolah itu bisa mengambil keputusan tanpa diskusi, namun di sini kita perlu musyawarah. Jadi sebelum kita mengambil keputusan, kita menanyakan dulu sama teman-teman bagaimana baiknya supaya organisasi sekolah ini berjalan dengan maksimal, sehingga tidak ada korban. Artinya korban itu siswa. Guru tidak serta-merta langsung pulang seperti itu, ataupun kita mengambil suatu keputusan itu dari kepala sekolah semata, tidak. Tapi kita juga menanyakan kepada teman-teman wakil kepala sekolah dan juga kepada teman-teman guru dan lain sebagainya. Mungkin itu Pak Maria. Baik, berarti kita juga harus bisa saling berkolaborasi Pak, ya, dengan guru-guru ataupun dengan warga sekolah lainnya. Baik Pak Adnan, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Seperti yang saya sampaikan tadi, untuk mengambil keputusan tersebut sebenarnya dari kita sebagai kepala sekolah sudah bisa. Namun karena kita mengetahui bahwasannya musyawarah tersebut merupakan suatu hal yang memang sangat penting untuk mengambil suatu keputusan, jadi kita harus mengetahui dulu di dalam mengambil keputusan tersebut, kita harus mementingkan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi tentunya. Kita di sini di sekolah bukan satu orang, tetapi kita di sini sebagai guru dan juga sebagai kepala sekolah memiliki tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mendidik siswa-siswi kita untuk mencerdaskan anak bangsa kita ke depannya. Nah, tentunya ketika kita mengambil keputusan seperti saya sampaikan ini tidak mementingkan kepentingan pribadi. Nah, kemudian ketika kita mengambil suatu keputusan, yang pertama sekali kita harus bermusyawarah terlebih dahulu. Nah, setelah kita musyawarah, kita mufakat lagi di dalam forum resmi seluruh stakeholder yang berada di sekolah untuk mengambil suatu keputusan. Nah, kemudian setelah kita mengambil suatu keputusan tersebut, baru keputusan ataupun hasil daripada musyawarah kita harus dijalankan oleh seluruh staf di sekolah kita itu sendiri. Kemudian kalau seandainya di situ juga tidak ada solusi, maka di situ ada hak itu kepala sekolah mungkin ya untuk mengambil
suatu solusi yang tepat dari berbagai hasil daripada musyawarah itu sendiri. Mungkin begitu Pak. Terima kasih. Baik, Pak Adnan, mungkin ini soal terakhir ya. Dari jawaban-jawaban yang sudah Pak Adnan sampaikan tadi, kira-kira pengalaman apa yang bisa dapat diambil dari permasalahan dilema etika? Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Bapak. Biasa dapat saya simpulkan berdasarkan daripada pengalaman saya. Yang pertama sekali, di dalam mengambil suatu keputusan dilema etika tersebut, saya pribadi lebih bijaksana di dalam mengambil suatu keputusan dan mempertimbangkan pertimbangan untuk mencari suatu solusi yang tepat terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah kita. Yang kemudian kita sebagai kepala sekolah akan lebih dewasa di dalam menganalisis setiap permasalahan yang terjadi di sekolah kita, yang tentunya kedewasaan tersebut kita harus kita utamakan sebenarnya di dalam kita menganalisa permasalahan itu. Nah, kemudian yang ketiga, di dalam mengambil suatu keputusan, kita sebagai kepala sekolah tentunya harus lebih mementingkan kepentingan murid di dalam mengambil suatu keputusan itu. Dan juga yang terakhir mungkin dalam mengambil keputusan kita harus siap. Baik, Pak Adnan, terima kasih banyak atas kesempatannya. Insyaallah nanti kapan saya bisa berjumpa lagi dan berbagi pengalaman lagi. Semoga harapan guru-guru kita semakin berjaya ke depan. Dan selama saya juga doakan kepada Pak Adnan semoga bisa sukses selalu. Terima kasih banyak Pak Adnan. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.